Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Syahriyati, Kepala SMA Negeri Kalondama, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. SMA Negeri Kalondama terletak di Desa Kalondama Tengah, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Untuk tiba di sini, harus menempuh perjalanan laut selama 5 jam dengan perahu, kemudian dilanjutkan dengan jalur darat selama kurang lebih 1 jam dengan medan yang cukup sulit. Pandemi menghadirkan berbagai tantangan bagi masyarakat. Efek pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya meninggalkan kesenjangan besar dalam pembelajaran bagi siswa di SMA Negeri Kalondama karena ketiadaan sumber listrik dan sinyal internet, sehingga pembelajaran moda daring tidak dapat terlaksana. Selain itu, hampir seluruh siswa tidak memiliki gawai karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk membeli gawai. Ini menimbulkan disparitas digital yang lebar. Beban materi dalam kurikulum K13 dan tidak siapnya guru dalam merancang skenario pembelajaran jarak jauh membuat guru memberikan layanan PJJ sesuai penafsiran masing-masing. Learning gap pun semakin terasa. Di awal pandemi, guru menyiapkan materi dan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh siswa di rumah. Namun tidak efektif, karena hampir sebagian besar siswa harus membantu orang tuanya bekerja di ladang. Dukungan orang tua dalam membantu siswa belajar di rumah pun tidak bisa diharapkan, karena tingkat pendidikan orang tua yang sebagian besar hanya tamat SD dan SMP. Di awal Januari 2021, kami merubah strategi layanan. Guru melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa. Kondisi medan yang sulit tidak menyurutkan langkah guru-guru kami untuk memberikan layanan kepada siswa. Sebagai seorang manajer, kepala sekolah ditantang untuk dapat mengoptimalkan fungsi manajemen dalam mengatasi masalah ini. Fungsi manajemen di sini mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengawasan atau supervisi dalam konteks kegiatan satuan pendidikan. Tahapan-tahapan ini dituangkan dalam langkah-langkah strategis yang diambil untuk pembelajaran tatap muka terbatas dengan berfokus pada upaya mengurangi dampak learning gap dan learning loss selama masa belajar dari rumah. Langkah-langkah strategis ini diantaranya pergeseran pola pikir warga sekolah dari fixed mindset ke growth mindset, dari menyalahkan keadaan menjadi mampu membaca peluang. Learning loss tidak dibebankan pada satu orang atau satu kelompok, bahwa ini adalah akibat dari pandemi. Gunakan ini sebagai kesempatan untuk berkolaborasi dan menata kembali pendidikan. Langkah kedua adalah membangun komunikasi dengan orang tua. Orang tua didorong untuk tetap terlibat dalam jangka panjang. Sama pentingnya dengan pendidik yang berkualitas, pembelajaran yang sukses bergantung pada kerjasama semua orang dewasa dalam kehidupan anak. Berbagai mitra belajar akan sangat berharga bagi proses pendidikan. Langkah selanjutnya adalah memprioritaskan kebutuhan sosial dan emosional guru dan siswa yang drop karena beban mental selama kegiatan belajar dari rumah. Cara terbaik agar sekolah dapat membantu siswa mengejar ketertinggalan secara akademis adalah memastikan mereka merasa santai, aman, dan terhubung dengan teman dan guru mereka saat mereka kembali ke kelas. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh siswa dan guru bersama-sama adalah membuat kebun sekolah, menanam dan merawat tanaman bersama-sama. Langkah strategi selanjutnya adalah bersama-sama dengan pengawas sekolah memberikan pembinaan berupa layanan supervisi dan pendampingan dalam bentuk coaching dan mentoring, serta pelatihan untuk peningkatan kapasitas guru. Kesulitan selama BDR membuktikan bahwa guru perlu keterampilan dan kapasitas baru agar mereka dapat membantu siswa mengejar ketertinggalan dengan berfokus pada kualitas pengajaran. Guru perlu belajar bagaimana menyampaikan pengetahuan dalam format berbeda dari yang pernah mereka gunakan sebelumnya. Di sini, guru dilatih untuk membuat konten-konten pembelajaran untuk Android dan merancang pembelajaran berbasis kolaborasi. Setelah berbulan-bulan berada di rumah, kemampuan kognitif siswa cenderung lebih heterogen dari sebelumnya. Pengalaman mereka selama pandemi dan kebutuhan mereka setelah kembali ke sekolah secara akademis maupun emosional sangat bervariasi. Untuk itu, diperlukan asesmen diagnostik sederhana guna mengidentifikasi tingkat kognitif dan non-kognitif siswa dan kemudian merancang cara yang memungkinkan mereka untuk kembali ke jalur
melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Fokus selanjutnya adalah perbaikan kemampuan literasi dan numerasi untuk membangun kembali fondasi bagi penguasaan semua mata pelajaran. Salah satu bagian dari program ini adalah penambahan jam membaca di luar jam tatap muka. Literasi yang dikembangkan tidak terbatas hanya pada literasi dasar, melainkan melingkupi literasi sains, literasi digital, dan literasi lingkungan. Untuk program literasi, siswa diberi kesempatan meminjam tablet milik sekolah yang telah diisi dengan materi pelajaran dalam bentuk e-modul karya guru. Langkah terakhir adalah mempromosikan pembelajaran berbasis proyek yang menggabungkan beberapa mata pelajaran. Pembelajaran berbasis proyek menuntut adanya kolaborasi siswa dalam pemecahan masalah yang terjadi di dunia nyata. Proyek harus mencakup pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan berbagai teknik kolaborasi dan komunikasi. Proyek ini dapat memberikan beberapa manfaat dalam rangka mengurangi dampak learning loss, karena dalam pengerjaannya, siswa mampu menerapkan konsep-konsep dari beberapa mata pelajaran dengan menerapkan standar pembelajaran yang berbeda. Sebagai upaya tindak lanjut, dalam perencanaan ke depannya, kami akan memprogramkan lebih banyak lagi pelatihan guru dalam pembuatan konten belajar berbasis Android untuk memperkenalkan pembelajaran berbasis IT kepada siswa. Demikian, semoga bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.